Nah, ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran modul 1 topik 3 yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level atau TARL. Nah, ini silakan Bapak Ibu gunakan covernya ataupun tidak juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ada identitas yang Bapak Ibu miliki, yaitu nama, kemudian NIM, LPTK, kemudian ada bidang studi sertifikasi, yaitu PGSD. Nah, saran saya silakan Bapak Ibu jangan banyak menggunakan unsur visual karena itu akan menggagalkan validasi hasil jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan contoh dan cara mengerjakan jurnal pembelajaran modul 1, topik 3, yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, dengan judul Rancangan Pembelajaran Berbasis Pendekatan TARL pada mata pelajaran PKN materi Membangun Jati Diri dalam Kebinekaan kelas 4 jenjang SD. Nah, untuk jurnal pembelajaran modul 1 topik 3 ini saya buat dengan singkat dan juga padat, tentunya berdasarkan ketentuan instruksi yang ada di ketentuan pembelajaran PPG Guru Tertentu tahun 2025. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di-skip hingga selesai. Nah, langkah pertama, sebelum kita membuat jurnal pembelajaran untuk modul 1, topik 3, yaitu merancang dengan pendekatan pembelajaran TARL, terlebih dahulu kita harus mengetahui ketentuan untuk mengunggah jurnal pembelajarannya atau membuat jurnal pembelajarannya. Nah, untuk ketentuannya, yaitu yang pertama menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu tentang penyertaan untuk mengunggah jurnal pembelajarannya. Apakah kita harus menyertakan keempat-empatnya, ataukah harus RPL, ataukah penugasan lainnya dari aksi nyata. Nah, ini sudah jelas sekali Bapak Ibu ya, saya tekankan lagi. Untuk mengunggah jurnal pembelajaran, silakan Bapak Ibu memilih ya, dari rancangan pembelajaran yang dipilih, yaitu prinsip understanding by design, ini UBD ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau teaching at the right level atau TRLL, atau culturally responsive teaching atau pendidikan nilai. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk pembelajaran mendalam dan asesmen di sini ya, daftar isinya di sini ada 4 topik ya, yaitu topik 1 menerapkan prinsip UBD ya, kemudian topik 2 merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian topik 3 menerapkan pendekatan teaching at the right level atau THRL, lalu yang keempat adalah topik keempat yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran atau sering kita sebut itu adalah CRT ya. Nah, silakan Bapak Ibu memilih untuk membuat jurnal pembelajarannya pada modul 1 yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen dengan salah satu dari 4 topik ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih apakah mau topik 1, apakah mau topik 2, apakah mau topik 3 maupun topik 4. Jadi memilih salah satu dari topik 4 ini ya. Jadi jangan semuanya dipilih dan dibuatkan jurnal pembelajarannya seperti itu. Nah, pada video sebelumnya sudah saya buatkan untuk contoh modul pembelajaran topik 1 dan juga topik 2. Sekarang saya akan coba membuatkan jurnal pembelajaran modul 1 yaitu topik 3 menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Nah, tentunya untuk topik 3 penerapan pendekatan TARL ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya yaitu prinsip UBD dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi untuk pendekatan TRL ini ya saling berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran prinsip understanding by design atau UBD. Nah, ini sudah saya buatkan ya untuk jurnal pembelajarannya untuk modul 1 yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level atau TARL. Contoh yang saya buatkan di sini judulnya adalah Rancangan Pembelajaran Berbasis Pendekatan TARL pada mata pelajaran PKN materi Membangun Jati Diri dalam Kebinekaan kelas 4 jenjang SD. Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di jenjang SMP, silakan Bapak Ibu diganti untuk jenjangnya.
Begitupun dengan kelasnya, lalu juga dengan materi dan juga mata pelajarannya. Silakan Bapak Ibu ganti sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada nama ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan nama, lalu kemudian NIM seperti biasa ya. Kemudian lalu LPTK dan juga bidang studi sertifikasi. Lalu di sini nama LPTK-nya, ini saya contohkan untuk nama LPTK-nya adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Pendidikan Profesi Guru PPG tertentu tahun 2025. Nah, kemudian di sini ada jurnal pembelajaran ya. Ini adalah jurnal pembelajaran untuk topik 3 modul 1 ya, merancang pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Nah, tentunya untuk jurnal pembelajaran adalah ada komponen-komponennya. Yang terpenting di sini ada latar belakang ya. Kemudian B, konsep pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL. Kemudian di bawahnya ini ada rancangan pembelajarannya. Kemudian berikutnya di sini ada refleksi ya. Di sini ada refleksi yang saya warnai kuning. Kemudian berikutnya ada rencana tindak lanjut dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi bagian ini tidak wajib diisi. Akan tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada jurnal pembelajaran ini, silakan Bapak Ibu sisipkan di bagian dokumentasi ini. Nah, untuk membuat jurnal pembelajaran yang sangat bagus dan rapi ini saya buatkan tentunya dengan sangat singkat dan juga akurat, tentunya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ada pada instruksi jurnal pembelajaran di RGTK PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nah, untuk membuat jurnal pembelajaran modul 1 topik 3 ini, yang pertama silakan Bapak Ibu membuatkan promnya terlebih dahulu ya. Ini promnya sudah saya buatkan. Kenapa saya membuatkan promnya? Karena saya akan buatkan untuk prom jurnal pembelajaran ini yaitu di Gemini AI. Nah, banyak sekali Bapak Ibu bertanya, apakah kita akan tervalidasi untuk membuat jurnal pembelajaran di Gemini AI? Apakah akan plagiarisme atau tidak? Tentunya silakan Bapak Ibu untuk jurnal pembelajaran modul 1 topik 3 ini dimodif sedemikian rupa, walaupun sedikit juga tidak apa-apa, yang terpenting ada modifikasi dari Bapak Ibu sehingga bisa diupload di tugas jurnal pembelajaran seperti itu. Dan tentunya insya Allah untuk tugas pembelajaran yang kita gunakan dan kita upload di RGTK dengan menggunakan Gemini AI ini akan tervalidasi 100%. Dan itu sudah terbukti banyak sekali yang dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan dan mengupload RGTK di RGTK maksudnya ya, tentang jurnal pembelajaran menggunakan Gemini AI ini tervalidasi 100% seperti itu. Nah, ini prom yang sudah saya buatkan yaitu prom jurnal pembelajaran topik 3 menerapkan pendekatan Teaching at the Right Level TARL pada pembelajaran. Nah, ini sudah saya buatkan untuk promnya ya. Buatkan jurnal pembelajaran tentang merancang pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level TARL. Nah, untuk pembelajaran berbasis TARL ini adalah topik 3 ya pada modul 1 yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, kemudian di sini ada pada mata pelajaran PKN, materi membangun jati diri dalam kebinekaan kelas 4 jenjang SD. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar materi tentang bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu ganti untuk mata pelajarannya. Kemudian materinya juga silakan diganti dan disesuaikan. Kemudian untuk kelasnya juga silakan disesuaikan dan juga untuk jenjangnya juga disesuaikan. Baik Bapak Ibu yang mengajar di SMP, SMK maupun di SMA, silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing sekolahnya. Kemudian di sini ada dengan format sebagai berikut. Ya, ini diwarnai kuning dan di bold sama saya, yaitu latar belakang, kemudian konsep pembelajaran Teaching at the Right Level atau TRL, kemudian di sini ada pengertian, kemudian ada 2 tujuan, lalu di sini yang ketiga adalah tantangan. Nah, tentunya yang ketiga di sini C ya, rancangan pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL pada mata pelajaran PKN materi membangun jati diri dalam kebinekaan kelas 4 SD. Nah, pada video sebelumnya sudah saya buatkan tutorial cara mengerjakan dan juga contoh modul jurnal pembelajarannya tentang materi yang berbeda dan juga mata pelajaran yang berbeda. Nah, sekarang saya akan coba membuatkan untuk materi membangun jati diri pada mata pelajaran PKN. Nah, di sini lengkap sekali Bapak Ibu ya yang sudah saya buatkan promnya, yaitu ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kegiatan pembelajaran, lalu kemudian di sini ada kesimpulan.
Nah, untuk kegiatan pembelajaran juga sangat lengkap sekali ya. Ada penutup, kemudian ada inti, dan juga ada pendahuluan. Nah, tentunya untuk rancangan pembelajaran ini, silakan Bapak Ibu kuasai dan juga pahami karena bisa akan digunakan untuk membuat modul ajar pada uji kinerja atau mungkin pada tahapan berikutnya di proses PPG guru tertentu tahun 2025 ini. Nah, kemudian di sini ada refleksi ya, yang D, yaitu yang pertama refleksi diri, yang kedua adalah umpan balik dari rekan sejawat, kemudian yang E rencana tindak lanjut, dan yang kemudian F adalah dokumentasi. Nah, untuk refleksi sendiri dan umpan balik ini diwajibkan Bapak Ibu ya, karena di sini di ketentuan untuk instruksi jurnal pembelajarannya yaitu ada refleksi dan juga umpan balik rekan sejawat. Nah, sedangkan untuk dokumentasi sendiri itu tidak ada di sininya. Nah, kemudian di sini ada dokumen dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB, kemudian penamaan dokumen, nama mahasiswa, NIM, dan juga judul aksi nyatanya atau jurnal pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuatkan promnya seperti ini, silakan Bapak Ibu tinggal klikkan di sini ya. Kita kopikan ya sampai di sini. Nah, sudah di bold seperti ini atau sudah di bold ya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik di sini salin, kemudian kita buka di tab baru, kita ketikkan di sini Gemini ya, Gemini, kemudian enter. Nah, di sini kita klik Google Gemini. Nah, kemudian di sini ada minta Gemini dan di sini adalah akun yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, kemudian di sini tinggal Bapak Ibu ganti saja untuk modelnya yaitu ya model 2,5 Pro Preview ya. Kita klik di sini 2,5 Pro Preview, kita klik di sini. Lalu silakan Bapak Ibu tempelkan atau pastekan yang prom yang tadi kita sudah buatkan ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita tempel di sini, klik tempel. Lalu kemudian di sini silakan Bapak Ibu klik kirim ya. Tinggal kita klik kirim saja seperti itu. Nah, tunggu beberapa saat hingga Gemini ini membuat hasil dari prom yang telah kita perintahkan kepada Gemini ini. Nah, ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at direct level TARL pada mata pelajaran PKN. Nah, ini sudah bagus sekali ya, sudah sangat rapi sekali untuk promnya. Nah, di sini sudah ada latar belakang ya. Kemudian di sini ada konsep pembelajaran teaching at direct level, ada pengertiannya. Kemudian di sini ada tujuannya, lalu kemudian di sini ada tantangan, lalu di sini ada tujuan pembelajarannya, rancangan pembelajarannya ya. Sama dengan yang sudah kita buatkan di sini promnya ya, yaitu C rancangan pembelajarannya. Kemudian kita cek lagi di sini ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran CP fase B, kemudian di sini ada TP atau tujuan pembelajaran, lalu di sini ada alur tujuan pembelajaran atau ATP, lalu kemudian di sini ada asesmen ya, asesmen awal, diagnostik, non kognitif dan kognitif. Lalu kemudian ada asesmen akhir, formatif ya. Lalu kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan 10 menit, kemudian di sini ada inti 50 menit, diferensiasi proses dan produk ya. Kemudian berikutnya di sini ada penutup ya 10 menit, lalu di sini ada kesimpulan. Nah, kemudian di sini terakhir ada refleksi ya, yaitu ada refleksi diri dan juga ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, untuk refleksi diri sendiri di sini ada setelah merancang pembelajaran ini, saya menyadari bahwa persiapan yang matang adalah kunci utama keberhasilan TARL. Membuat instrumen asesmen yang valid dan beragam materi ajar untuk setiap kelompok membutuhkan investasi waktu dan kreativitas yang tidak sedikit. Saya juga perlu lebih melatih kemampuan manajemen kelas, terutama dalam transisi antar kegiatan dan saat memberikan perhatian yang adil pada setiap kelompok. Namun, saya merasa sangat optimis bahwa pendekatan ini akan membawa dampak positif yang signifikan pada pemahaman dan sikap siswa terhadap kebinekaan. Nah, ini sangat bagus sekali yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI untuk jurnal pembelajaran topik 3 yaitu tentang pendekatan TARL. Nah, kemudian di sini ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini saya contohkan untuk umpan balik dari rekan sejawatnya yaitu ada 3, yaitu rekan A, rekan B, dan juga ada rekan C ya, yaitu guru kelas 4 senior, kemudian guru muda, lalu juga ada kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu ganti untuk namanya sesuaikan dengan nama rekan sejawat atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rencana tindak lanjut ya. Ini rencana tindak lanjutnya ada 4 untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu yang pertama menyiapkan perangkat ajar. Kemudian yang kedua simulasi manajemen kelas,
kemudian yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat adalah dokumentasi. Nah, untuk yang terakhir di sini ada dokumentasi. Bagian ini silakan Bapak Ibu wajib diisi ataupun tidak juga tidak apa-apa, karena ini tidak diwajibkan ya. Sekali lagi, untuk dokumentasi ini tidak diwajibkan untuk diisi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengisinya, silakan juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah jadi untuk prompt yang dihasilkan dari Google Gemini AI ini untuk jurnal pembelajaran, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Kemudian silakan Bapak Ibu klikkan di sini bagikan dan ekspor, atau klikkan di sini titik 3. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah untuk mengklikkan di sini bagikan dan ekspor, sekarang kita akan mencoba mengklikkan di sini titik 3 yaitu lainnya. Kita sekarang klik di sini lainnya, kemudian kita klik salin di sini. Nah, kemudian di sini ada keterangan disalin ke papan klip ya. Kemudian silakan Bapak Ibu membuka untuk dokumennya ya, atau Google Doc-nya. Nah, karena sekarang saya membuka dokumen Google Doc, maka saya akan mengkopikan yang tadi di Google Doc. Kalau misalkan Bapak Ibu di Microsoft Word, silakan Bapak Ibu di Microsoft Word ya. Nah, ini klik file, kemudian kita klik baru ya, kemudian klik dokumen seperti itu. Nah, kemudian di sini akan muncul dokumen tanpa judul ya. Ini dokumen kosongnya. Kita klik kanan saja di sini. Nah, kemudian kita tempel di sini ya. Nah, ini sudah muncul untuk hasil dari Gemini AI-nya yang tadi dibuatkan. Tinggal Bapak Ibu rapikan saja untuk hasil dari Gemini AI ini. Nah, kalau misalkan sudah rapi, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk jurnal pembelajaran modul 1 topik 3, yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Nah, ini silakan Bapak Ibu gunakan covernya ataupun tidak juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ada identitas yang Bapak Ibu miliki, yaitu nama, kemudian NIM, LPTK, kemudian ada bidang studi sertifikasi, yaitu PGSD. Nah, saran saya silakan Bapak Ibu jangan banyak menggunakan unsur visual, karena itu akan menggagalkan validasi hasil jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, apakah bagaimana caranya untuk menghitung kata di jurnal pembelajaran ini, karena ada batas minimalnya untuk kata di jurnal pembelajarannya. Nah, untuk menghitungnya tinggal kita kontrol A saja seperti ini. Karena saya sedang menggunakan Google Doc, tinggal Bapak Ibu klikkan ya. Cari di sini, saya akan mencoba, yaitu di sini klik ya di panah ini, kemudian kita klik alat ya, kemudian di sini ada di jumlah kata, kita klik jumlah kata, lalu kemudian kita klik centang di sini tampilkan jumlah kata saat mengetik, kita klik di sini, ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini ada muncul jumlah katanya, yaitu 1681 kata. Nah, untuk ketentuannya adalah minimal 300 kata. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuat jurnal pembelajarannya ini minimal 300 kata. Dan ini sangat sudah sesuai, yaitu 1681 kata. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi buatlah jurnal pembelajaran yang sangat mudah dipahami dan sangat mudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, lalu kemudian bisa diimplementasikan di kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan share kepada rekan-rekan yang lainnya. Semoga Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti proses PPG guru tertentu tahun 2025 ini dilancarkan, dimudahkan, hingga akhirnya mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru pada profesi yang Bapak Ibu miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.